Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan rancangan pelaksanaan pembelajaran yang dibuat oleh kelompok 1. Sebelumnya saya akan mengenalkan kelompok 1 yang terdiri dari Alia Agatha Dewi, yang kedua ada Risma Yulianti, yang ketiga ada Gita Marcella, yang terakhir adalah Is Bedria. Adapun rancangannya itu sekolah SMPN Sukahati, mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 7, materi pokok teks diskusi, waktunya itu 2 kali 45 menit. Yang pertama kompetensi inti. Kompetensi inti memahami dan menerapkan penjelasan dari narasumber ataupun pendidik. Yang kedua ada menunjukkan keterampilan mengolah, menyaji dan menalar secara kritis serta kolaboratif atau diskusi. Nah, terus ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini mengidentifikasi pengertian dan struktur teks diskusi serta isi pendapat dalam diskusi berupa pro dan kontra. Terus menyimpulkan pembahasan pendapat yang berbeda. Terus ada indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, mampu mengidentifikasikan pengertian teks diskusi. Yang kedua, mampu menjelaskan struktur teks diskusi. Yang ketiga, mampu menjelaskan pendapat tentang pro dan kontra. Terus ada mampu menyimpulkan perbedaan pendapat. Nah, terus adapun tujuan pembelajarannya, melalui kegiatan tanya jawab, siswa dapat menjelaskan pengertian dari teks diskusi. Yang kedua ada melalui kegiatan pembacaan teks, siswa dapat menjelaskan struktur teks diskusi dengan benar, menjelaskan dan menentukan paragraf pro dan kontra. Nah, melalui teks diskusi, siswa dapat menentukan paragraf pro dan kontra pada teks diskusi serta melatih kemampuan berdiskusi dan menyatukan pendapat yang berbeda. Terus adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan saintifik atau ilmiah, merujuk pada teknik-teknik investigasi atau fenomena atau gejala, memperoleh pengetahuan baru dan mengoreksi dan memadukan dengan pengetahuan yang sebelumnya dimiliki. Terus materi pokoknya teks diskusi, kegiatan pembelajaran itu ada 3, kegiatan pembuka, inti, dan penutup. Selanjutnya ada media dan sumber belajar. Medianya ini infocus, laptop atau notebook. Yang kedua ada video tayangan diskusi sebagai contoh pembelajarannya. Nah, terus ada alat dan bahan. Alat dan bahannya ini yang digunakan alat tulis, teks diskusi yang berisi materi yang akan dipelajari. Nah, terus ada sumber belajar, yaitu buku siswa SMP kelas 7. Selanjutnya, yang terakhir ini ada penilaian. Penilaiannya itu penilaian keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Itu yang akan dilakukan kepada siswa. Terus ada remedial dan pengayaan sebagai evaluasi. Sekian dari saya pemaparan rencana pelaksanaan pembelajaran kelompok 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Gata Dewi dengan NPM 011 dari kelompok 1 akan memaparkan mengenai metode, teknik, dan pendekatan yang digunakan dalam RPP yang kami buat. Di sini kami menggunakan pendekatan saintifik. Saya akan memaparkan sedikit mengenai pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah pendekatan yang merujuk pada teknik-teknik investigasi terhadap suatu fenomena atau gejala, memperoleh pengetahuan baru, mengkoreksi pengetahuan tersebut,
atau bahkan memadukan pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya. Ini didapat dari materi diklat guru implementasi Kurtilas dari web puskurbuk.net. Di sini saya akan mengaitkan mengapa kelompok kami menerapkan pendekatan saintifik ini dalam pembelajaran diskusi. Pada saat pembelajaran diskusi, siswa dituntut untuk aktif menanggapi suatu isu yang sedang hangat atau yang sedang diberikan oleh guru untuk didiskusikan. Otomatis siswa harus bisa menginvestigasi isu tersebut. Apakah isu ini benar atau tidak? Apakah banyak yang pro atau banyak yang kontra? Positif dan negatifnya bagaimana? Dan sebagainya. Itu semua harus dilakukan dengan proses investigasi. Pada saat siswa telah melakukan proses investigasi, baru siswa bisa memaparkan pendapatnya di forum diskusi tersebut. Jadi menurut saya pendekatan ini sangat cocok digunakan dalam pembelajaran diskusi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan kepada KM untuk memimpin doa. Jika sudah, untuk absen nanti saya akan membagikan satu kertas dan silakan untuk difarap. Sekarang saya akan memberikan kepada kalian sebuah kertas yang berisi tentang pengertian teks diskusi. Apa sih pengertian teks diskusi itu? Teks diskusi merupakan suatu teks yang berisi isu yang menimbulkan dua argumen, dua pendapat, ya. Lalu karakteristiknya yaitu teks yang memiliki isu yang menimbulkan argumen-argumen yang baru dan dua argumen yang berbeda, yang bersifat informatif dan argumentatif. Nah, selanjutnya saya memiliki teks diskusi yang berjudul Kesadaran Membayar Pajak. Nah, kalian kan sudah tahu nih apa judulnya. Silakan kalian prediksikan kira-kira isi teksnya itu akan berisi tentang apa. Silakan ya, silakan persiapkan pulpen dan bukunya, silakan ditulis. Saya tunggu selama 10 menit. Jika sudah, coba kalian bacakan satu-satu ya, kalian bacakan. Jadi isi teks yang kalian tulis itu apa? Nah, jika sudah, coba kalian identifikasi. Kan teks diskusi itu ada pro dan ada tim kontra. Nah, kalian identifikasi teks kalian itu merujuk ke yang pro atau yang kontra. Bagaimana bisa dipahami? Nah, betul kata si ini. Coba yang lain gimana? Oh, nah jadi kalian sudah bisa membedakan kan mana teks yang pro dan teks yang kontra. Jadi kalian sudah memberikan pendapat tentang apa yang ingin kalian ucapkan. Jadi kalian bisa masuk ke tim pro atau tim kontra. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi menjadi beberapa kelompok. Silakan dihitung dari 1 sampai 4, lalu menjadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan dibagi dulu ya teman-teman. Silakan mulai untuk berhitung. Jika sudah, saya akan memberikan teksnya. Silakan diskusikan. Silakan membaca ulang teks diskusi tersebut bersama teman kelompoknya. Lalu silakan berdiskusi kembali tentang strukturnya dan pendapat pro dan kontranya. Jika sudah kalian sudah menemukan pro dan kontranya, sudah ditulis? Sudah. Nah, silakan untuk kelompok yang sudah menemukan pro dan kontranya dan sudah ditulis, silakan maju ke depan dan coba presentasikan hasil dari apa yang kalian temukan. Ya, silakan kelompok 1. Nah, sudah semua kelompok sudah tampil. Ibu beri waktu kepada kalian untuk menanggapi teks diskusi yang sudah ada di kelompok 1, 2, dan 3. Silakan siapa saja bebas untuk menanggapinya. Nah, jika sudah, di sini kan kalian sudah mengerti
Ibu sedikit mengulas. Kalian sudah mengerti, cuma dalam menentukan teks ini kalian harus lebih kooperatif lagi ya teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti mata pelajaran kali ini. Semoga mata pelajaran kali ini bisa bermanfaat, dan untuk minggu depan kalian ditugaskan untuk mencari satu contoh teks diskusi ya, satu orang satu teks diskusi. Minggu depan dibawa lagi, kita akan mengulas kembali pembelajaran teks diskusi hari ini di minggu depan untuk pemantapannya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan sehat selalu hingga bisa bertemu di pertemuan yang selanjutnya. Ibu minta maaf kalau Ibu ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Yulianti dari kelas 4E dengan NPM 012. Di sini saya akan membacakan simpulan dari hasil RPP yang telah dibuat oleh kelompok 1. Simpulannya yaitu, rancangan yang dibuat ini untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh kami di dalam RPP tersebut. Dalam RPP tersebut, dengan menggunakan pendekatan saintifik yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman sekelompok saya, berisi proses pembelajaran yang akan diterapkan untuk dapat mengefektifkan proses pembelajaran. Nah, dalam RPP tersebut, teks diskusi yang kelompok 1 buat ini yang utama bertujuan untuk membuat siswa dapat lebih aktif dalam mengungkapkan pendapat, serta memahami perbedaan pendapat seperti pro kontra yang ada di dalam proses diskusi tersebut. Proses diskusi tersebut dengan memanfaatkan media dan sumber ajar, yaitu medianya seperti Infokus, laptop, video tayangan diskusi. Sedangkan sumber belajarnya itu bersumber dari buku siswa Bahasa Indonesia SMP kelas 7. Nah, dalam proses penilaiannya, itu terdiri dari 3, yaitu penilaian, pembelajaran remedial, dan pengayaan. Nah, dalam tekniknya itu yang pertama dinilai dari sikap, yang kedua dari pengetahuan, dan yang ketiga dari keterampilan. Terima kasih, sekian dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan dalam diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.